Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini bergerak terlalu cepat dan kamu cuma diam di tempat? Teman-temanmu tampak tahu mau kemana, tapi kamu masih bertanya, aku ini siapa dan mau kemana? Dan apa sih sebenarnya arti hidup ini? Kalau kamu pernah merasakannya, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin yang kamu alami bukan kegagalan, tapi panggilan untuk berpikir, untuk berhenti sejenak, lalu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, apa sebenarnya arti hidup ini? Hari ini kita akan membahas sebuah aliran filsafat yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu eksistensialisme. Dan dua tokoh penting yang akan kita gali hari ini, Friedrich Nietzsche dan Albert Camus. Eksistensialisme bukan teori kaku yang hanya hidup di ruang kelas. Ia lahir dari keresahan nyata, tentang kesepian, tentang pilihan, tentang hidup yang rasanya hampa di tengah keramaian. Secara sederhana, eksistensialisme adalah filsafat yang menempatkan eksistensi manusia sebagai pusat. Artinya, kita tidak ditentukan oleh nasib, agama, orang tua, atau masyarakat, tapi oleh pilihan kita sendiri. Tokoh-tokoh eksistensialis percaya kita tidak dilahirkan dengan tujuan. Kita harus menciptakan tujuan itu sendiri. Hidup bukan tentang menemukan arti, tapi memberi arti, meski dunia ini absurd dan tanpa petunjuk. Nietzsche adalah sosok yang mengguncang dunia dengan satu kalimat, Tuhan telah mati. Bukan berarti ia anti agama secara literal, tapi dia menunjukkan bahwa moralitas lama yang kita anut sudah tidak relevan. Kita hidup seperti boneka, mengejar sukses, baik, bermakna, tanpa tahu makna aslinya. Nietzsche menantang kita, kalau nilai lama sudah mati, apakah kamu siap menciptakan nilai sendiri? Disinilah konsep Ubermensch muncul. Manusia yang tidak lagi ikut arus, tapi berdiri sendiri, menentukan jalannya sendiri. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk berani hidup otentik, setia pada keinginan dan tanggung jawab pribadi. Nietzsche bukan motivator. Dia tahu hidup ini sulit, tapi dia juga tahu manusia mampu lebih dari yang ia kira jika berani. Dan disinilah mungkin banyak dari kita merasa, ya, hidupku nggak ideal, tapi aku nggak mau hidup bohong demi terlihat berhasil. Camus melihat hidup ini seperti kita terbangun di dunia tanpa peta. Kita bekerja, mencintai, bertahan, tanpa tahu apa ujungnya. Maka dia bertanya, kalau hidup ini absurd, haruskah kita menyerah? Camus menjawab, tidak, justru dalam absurditas itu, manusia menemukan kebebasannya. Bayangkan Sisyphus, tokoh dalam mitologi yang dihukum mendorong batu ke atas gunung hanya untuk melihatnya jatuh lagi. Begitu terus, selamanya. Bagi Camus, kita semua adalah Sisyphus. Tapi dia menutup tulisannya dengan kalimat, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Bahagia, mendorong batu selamanya. Ya, karena ketika kamu sadar bahwa hidup tidak memberi arti, kamu bebas memberi artinya sendiri. Artinya, kebebasan muncul bukan saat hidup mudah, tapi justru saat kamu sadar bahwa hidup ini kosong, dan kamu tetap memilih untuk mencintainya.
Mungkin kamu bukan mahasiswa filsafat, mungkin kamu bukan penulis buku tebal, tapi kamu tetap bisa jadi eksistensialis karena kamu adalah manusia yang merasakan kegelisahan. Eksistensialisme hadir untuk siapapun yang merasa asing di antara keramaian, tak cocok dengan standar sukses masyarakat, atau bertanya diam-diam, apa gunanya semua ini? Iya, bukan jawaban, tapi jujur tentang pertanyaan. Ia tidak memberi jalan pintas, tapi memintamu menggambar petamu sendiri. Karena tidak semua orang punya hidup yang mulus, banyak dari kita yang jalannya berliku, yang sempat jatuh, gagal, dan diam terlalu lama. Tapi disitulah eksistensialisme menguatkan. Hidupmu tetap layak, justru karena kamu memilih untuk melanjutkannya. Sekarang, aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kamu pernah merasa hidup gak sejalan dengan harapan orang lain? Apakah kamu pernah mempertanyakan apa arti hidup sendiri? Dan apakah kamu berani menciptakan makna baru, meski dunia bilang kamu salah arah? Tulis di kolom komentar apa pengalaman paling eksistensial yang pernah kamu alami saat kamu merasa benar-benar hidup, atau justru benar-benar hampa. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao!